kelompok 6 dan teman saya. Agama dari kelompok 6. Jadi kami di sini akan melakukan wawancara dengan Bapak. Panggilan sehari-harinya Bapak Yusuf. Kalau nama lengkapnya Muhammad Yusuf. Oke Pak, sebelumnya izinkan kami untuk nanya-nanya, nggak apa-apa kan Pak? Nah, apa sih? Tapi saya jawab dengan semampu saya saja. Iya Pak. Yang pertama nih Pak, jelaskan sejarah agama Islam secara singkat menurut Bapak. Oh, agama Islam itu yang dibawa ke Indonesia ini khususnya itu dibawa para sahabat, para wali kembang di Indonesia ini. Itulah sejarah singkat, gitu aja. Para pedagang Arab ya, dagang ke Indonesia ini sambil mengembangkan agama Islam. Yang mana sebelumnya agama kan udah ada di sini, agama Hindu, Buddha. Dan yang terakhir agama Islam masuk kemarin. Oke Pak, yang tanya nomor 2 nih Pak. Apa saja peraturan rumah ibadah di setiap agama? Oh, peraturan rumah ibadah. Menurut Bapak, peraturan rumah ibadah itu kan beda-beda tentunya ya kan. Ya, agama kita, agama Islam, peraturannya di rumah ibadah ini harus menjaga sopan santun lah. Nah, tertibnya masalah masuk harus berwudu, kan. Kalau di luar agama Islam ya mungkin mereka punya peraturan diri juga, peraturan mereka sendiri lah yang nggak kita ketahui. Selanjutnya nih Pak, biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan dalam agama? Oh, yang dilakukan dalam agama itu ya tentunya melakukan puja-pujaan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita terutama umat Islam ini ya sholat 5 waktu itu yang dianjurkan ya kan. Iya Pak. Itulah yang dilakukan di rumah ibadah, mengaji-ngaji, tausiah agama, itu aja. Selanjutnya Pak, bagaimana cara menjaga hubungan toleransi antar umat beragama? Ya kita hargailah, bagaimana kita menghargai diri kita hargailah orang. Kalau dia sedang beribadah, kita usahakan jangan mengganggu dia sedang beribadah, biar terjadi hubungan toleransi tadi. Ya, selalu menghina agama orang lain itu salah satu menjaga toleransi juga. Pak, ini selanjutnya jelaskan pengaruh agama pada kesehatan mental manusia. Contohnya kayak misalnya kan ada orang yang dia pelaku kriminal, terus dia berbuat jahat, tiba-tiba dia jadi tobat Pak. Tiba-tiba dia jadi mau sholat, jadi mau kayak bersedekah. Memang kalau kita udah masuk ke agama ini kan tertib di agama itu kan mengajari segala kebaikan. Tentunya kan. Jadi kalau orang yang udah lari dari agama tentu dia udah tidak baik lagi artinya. Jadi kalau orang yang udah masuk agama ini namanya agama itu mengajari segala kebaikan. Itu dari kebaikan itu banyak yang diajarkan. Itu sedekah, berzakat, diajarkan di agama kita ini. Pengaruhnya itulah dia, timbul rasa ingin berbelas kasih pada sesama, tentunya bersedekah. Itu pengaruh agama tadi. Macam sindrom, macam penyakit jadinya. Selanjutnya Pak, ada nggak sih Pak masalah yang timbul dalam pelaksanaan toleransi? Untuk masa-masa sekarang ini kayaknya yang sepanjang Bapak tahu ini belum pernah ada ya toleransi. Kita saling mengerti aja. Yang terakhir Pak, bagaimana agama mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia? Itu sangat besar ya pengaruh agama ini pada diri kita ya. Kita jadi lebih giat, lebih percaya diri dengan agama yang kita miliki. Itu pun agama orang lain begitu juga. Ya, timbul keyakinan ya, keyakinan bahwasanya Allah itu atau Tuhan itu ada bersama kita. Tapi kalau kita jauh dari agama, kita nggak yakin itu Tuhan itu ada sama kita. Padahal Allah itu kan sesungguhnya itu kan sangat dekat, lebih dekat daripada urat lehermu kata Rasulullah. Jadi kalau kita masuk agama ini pengaruhnya sangat besar untuk terjadi munculnya rasa
belas kasih untuk kebaikan lah. Itu aja. Itu menurut Bapak kan, menurut orang lain kan tentu berbeda pula pendapatnya. Udah suka itu aja. Sebenarnya terima kasih ya Pak, udah meluangkan waktunya bisa kami tanya. Iya, sama-sama. Apa saja peraturan rumah ibadah di setiap agama Kristen? Ya, sudah jelas kita tahu untuk mempersatukan. Kita semua pasti di dalam agama, ya kan? Agama adalah satu-satunya aturan yang sangat mulia dan sangat baik. Makanya di setiap kita melakukan peribadatan di rumah ibadah kita masing-masing, pasti yang jelas bagaimana kita menghadap Tuhan kita. Kita harus berpakaian rapi, berkata yang lembut, dan kita harus merendah di setiap ibadah yang kita laksanakan di agama kita. Bagaimanalah kita menghadap Tuhan kita, harus kita, namanya kita hambanya, kita harus di bawah dan jangan merasa sombong dan arogan. Pokoknya kita harus merendah di hadapan Tuhan. Nomor 2, Mang, bagaimanakah cara menjaga hubungan toleransi antar umat beragama? Ini yang bisa membuat perpecahan di negara kita. Ini yang hilang di zaman ini. Cobalah saya tanya kembali, kalau Anda dicubit, apakah sakit? Sakit, Mang. Begitu juga saya. Kalau saya dicubit, akan sakit juga. Kalau saya mencubit Anda, juga sakit. Demikianlah juga yang beragama ini. Mulai dari penjajahan Belanda 350 tahun, kita diperbudak, kita diperhamba oleh Belanda. Selama sesakit itu sampai berbanyak yang korban nenek moyang kita. Tapi karena ada persatuan dan kesatuan di negara kita melalui pemuka-pemuka agama, baik agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, tidak ada perpecahan selama ini. Makanya kita yang pertama sekali, jangan kita coba-coba menyakiti, menyinggung perasaan agama orang lain. Biar kita juga jangan disinggung mereka. Dan ini yang bikin kita, negara kita ini akan runtuh. Makanya nenek moyang kita zaman-zaman dulu udah membuat satu kesepakatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda, berbeda di dalam budaya, berbeda di dalam agama, tapi perbedaan itu membuat kita bersatu sampai sekarang. Ayolah kepada generasi penerus bangsa ini, jangan agama diperalat untuk memecah kita, tapi justru agama yang kita percayai membuat kita menjadi negara yang kuat, bersatu. Biarpun berbeda agama kita, tapi di dalam negara NKRI kita, dan jangan menyinggung agama orang lain. Kita punya Tuhan kita masing-masing. Kalau Tuhanmu kau percayai, percayalah Tuhanmu. Begitu juga agama. Kalau Anda seorang agama Kristen, ya udah, siapa yang disembah agama Kristen, itulah sembah, dan jangan menyinggung agama lain. Biar negara kita ini tetap bersatu di kemudian hari. Selanjutnya, Mang, biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan dalam agama masing-masing? Memang kegiatan setiap agama berbeda-beda, tapi namanya kegiatan beragama, memuji, memuliakan siapa yang disembah. Bagaimana sikap kita kalau kita datang menghadap yang lebih tinggi jabatannya daripada kita, apalagi kita menghadap Tuhan? Makanya sikap untuk menghadapi yang lebih tinggi dari kita, yang pertama, kita harus merendahkan diri, baik melalui omongan, perbuatan. Begitu juga kita cara beribadah. Pertama, pakaian sopan, rapi, bukan karena miskin atau kaya kita tidak bisa bersih, bukan karena miskin atau kaya kita bisa rapi, tapi bagaimana kita menghadap Tuhan kita di dalam ibadah kita, di dalam tempat ibadah kita. Kita harus bersih,
biar ibadah kita bersih juga untuk menghadap siapa yang kita hadapi, terutama Tuhan kita masing-masing. Selanjutnya, Mang, sikap apa saja yang mampu menjaga toleransi antar umat beragama? Sikap apa saja yang mampu menjaga toleransi antara umat beragama? Ini pertanyaan yang sangat indah juga. Terima kasih. Sikap, kalau kita berbuat sopan, berkata sopan, menjaga toleransi antara umat beragama, dan hal ini juga sudah tertulis di dalam sikap kita, di dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus menghormati agama orang lain. Kita harus, bila perlu, kita harus membantu agama orang lain, biar kita tetap bersatu di dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.